Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jack Talk Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, podcast yang akan ngobrolin sekitar kesibukan dan rutinitas serta pemaparan beberapa program-program strategi pengumpulan di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Dan episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan pengusaha iya, dibilang seorang pemikir juga iya, sastrawan juga iya, itu dari kawasan Jakarta yang menyeberang ya, dari kawasan Pulau Seribu bersama kita Bang Ridwan. Assalamualaikum Bang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Bang Zaki, siap Bang Zaki. Masih sering nulis nih Bang? Alhamdulillah. Masih sering ya Bang ya. Waduh, saya masih menantikan tulisan-tulisan Abang selanjutnya sebenarnya. Siap. Buat dibaca-baca kembali, memotivasi saya untuk kembali menulis lagi mungkin Bang. Bang, kali ini kesibukannya lagi di apa nih Bang? Lagi sibuk di Basnas Bajis aja atau seperti memang? biasa ya, kita rutin ngantor. Kemudian kalau ada beberapa program di pulau, kita turun ke pulau. Kemudian berkoordinasi juga dengan pihak di kabupaten, baik dengan bupati, kemudian kepala dinas dan aparat yang lainnya. Ya, gitu. Bang Ridwan Korwil di Basnas Bajis Jakarta Pulau Seribu. Kepulauan Seribu. Jakarta Kepulauan Seribu. Nah, itu menjabatnya dari kapan tuh, Bang? Saya mulai masuk itu 2019 ya. 2019. Ketika pertama kali Basnas Bajis menjadi Basnas. Oh, berarti masa transisi itu langsung Bang Ridwan adalah yang jadi Korwil Jakarta Jakarta itu langsung Kepulauan Seribu. Diminta untuk menjadi Korwil Kepulauan Seribu oleh pimpinan yang pertama Pak Kiai. Pak Kiai almarhum. Ya, oke. Bang, sedikit ada di filantropi, di lembaga filantropi atau Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta ini sejak 2019. Apakah memang Abang nih memang cinta atau memang menggeluti dunia filantropi seperti Jakarta, atau memang sebelumnya rutinitasnya apa tuh Bang? Sebenarnya dulu saya aktif di media. Oke. Saya pemimpin redaksi majalah Hidayah, salah satu majalah Islam yang lumayan besar, terbesar lah di Indonesia pada waktu itu. Kemudian saya setelah 10 tahun saya sempat merantau ke Hong Kong, kemudian balik ke Pulau Seribu atau balik ke Indonesia. Dari Hong Kong itu saya mendirikan usaha rintisan untuk pariwisata di Pulau Seribu. Jadi waktu itu kan belum ada pariwisata yang menjual keindahan di pulau-pulau hunian ya. Pulau hunian. Dari dulu kan orang Pulau Seribu itu dikenalnya Pulau Bidadari, Pulau Putri, pulau-pulau resort lah ya. Iya, kayak Pulau. Tapi ketika 2009 itu saya membuat menjual paket-paket untuk ke pulau-pulau berpenduduk. Paket liburan gitu ya. Pakai destinasi wisata ke pulau-pulau berpenduduk, Pulau Tidung waktu itu ya, Untung Pulau Jawa, Pramuka. Untung gitu Jawa sebenarnya boleh dibilang sudah ada duluan. Kenapa? Karena Pulau Untung Jawa itu pulau yang terdekat. Iya. Sehingga kunjungan wisatawan itu banyak karena cuma butuh waktu cuma setengah jam atau 15 menit ya, 20 menit sudah sampai. Iya. Sehingga orang tidak perlu menginap. Beda dengan Pulau Harapan ya. Beda dengan pulau-pulau Tidung, Pramuka, Panggang yang itu orang perlu butuh nginap karena tidak cukup waktu untuk menikmati alam gitu. Kalau hanya tidak nginap. Transportasinya juga tidak bisa setiap saat ada ya untuk pada transportasinya sebenarnya setiap hari ada, cuma sekali. Jamnya. Betul. Kalau di Pulau Untung Jawa kan bisa 5 kali. Bolak-balik itu 5 kali bisa gitu. Tapi kalau di pulau-pulau yang lain paling hari sekali. Ini berangkat, besok pulang. Nggak bisa hari ini berangkat, sorenya kita nyari kapal untuk pulang gitu ya Bang. Iya. Kalau sekarang sudah ada. Dulu waktu itu belum ada. Bicara dulu kan Bang Ridwan betul. Sehingga sekarang sudah bisa membangun destinasi pariwisata di Kepulauan Seribu. Wah, luar biasa nih Bang. Akhirnya
terjun di dunia Basnas Bajis? Basnas Bajis itu sebenarnya diajak kawan aja. Karena kebetulan sebenarnya saya 2 tahun sebelum di Basnas Bajis saya juga pernah diminta bantu teman di Basnas, Basnas RI. Cuma ketika di akhir-akhir di akhir-akhir ketika mau panggilan gitu, saya mengundurkan diri. Karena ada yang ada bukan karena memang enggak se-passion dengan zakat atau bukan. Sebenarnya kalau dengan zakat se-passion juga, karena kita juga kan punya bisnis yang juga bisnis syariah gitu ya. Sehingga memang lebih ke sana. Itu kan juga sempat juga membantu teman-teman di Basnas untuk membuat waktu itu ya, semacam profiling data mustahik. Oh, sempat di situ ya? Di Bogor, cuma programnya tidak selesai. Maksudnya program sayanya nggak selesai. Siap kalau gitu. Nah, sekarang sudah ada di Basnas Bajis. Pasti kan pemikirannya tentang filantropi dan zakat, tentang mustahik dan tentang bezaki. Sebelum saya bertanya tentang bagaimana strateginya, tapi ada berapa personil yang ada di Kepulauan Seribu sendiri, Bang? Kalau untuk sekarang hari ini itu kita di bawah saya itu ada 4 orang. Di Disday 1, Sekret 1, Keuangan 1 dan Pengumpulan 1. Oke, Sekret 1, Pengumpulan 1, satu semua. Satu semua. Mencukupi untuk mobilisasinya, Bang? Sebenarnya kalau untuk mencukupi bisa dibilang mencukupi. Iya. Cuma hanya saja menurut saya sih tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang lain. Menurut saya untuk Pulau Seribu ya mestinya personil-personilnya itu diutamakan teman-teman dari sana menurut saya ya. Pulau Seribu. Iya, walaupun memang kalau sekarang sudah ada 1 orang yang biar mengetahui Medan ya, Betul. Mengetahui Pulau Seribu bukan mengetahui Medan. Betul. Karena kan sebenarnya gini, ini bukan cuma problem di Pulau Seribu saja. Saya melihat semua wilayah di utara, di selatan itu walaupun kita di kantor itu disekat-sekat atau dari kantor pusat itu provinsi itu sudah membawa identitas bidang-bidang tadi, tapi kan real di lapangan kita sama gitu loh. Kita mengerjakan hal yang sama gitu. Betul. Ya teman-teman di Sekret juga ngerjain Disday ngerjain. Meskipun di ruangan lu SK-nya atau bagian lu adalah Sekret, tapi kalau sudah di lapangan tetap sama, makanya itu. Artinya kan begini. Kalau di Disday selama ini sudah ada orang pulau, memang sudah pas gitu. Tapi kan kalau yang lain orang pulau lebih enak lagi gitu loh, karena mungkin pengumpulannya sudah gitu ya Bang ya. Sudah. Karena bisa melihat potensi-potensi di pulau juga ya Bang ya. Jadi ketika turun semua, nyambung semua begitu loh gitu. Tapi ini kita Basnas Bajis Pulau Seribu ini di Pulau Seribu Bang berkantor ya? Kantor kita di kantor penghubung. Kantor penghubung Pulau Seribu di Mitra Praja. Di Jakarta, di sini ya. Sunter. Di Sunter, ya. Berarti hanya kantor penghubung. Ketika ada pemberian ke penerima manfaat harus sana betul. Ya. Nyebrang gitu ya tadi. Betul. Sebenarnya begini sih, kalau waktu awal pertama kali kita dilantik Pak Kiai itu minta saya untuk berkantor di sana di pulau. Tapi kan waktu itu kami dikasih di Pulau Karya kalau mau di Pulau Karya. Pulau Karya itu pulau yang nggak ada penduduknya, dekat pulau Pramuka. Iya. Dan di situ hampir semua lembaga memang ada, tapi nggak ada satupun yang ditempatin kecuali tentara ya, kecuali mesnya tentara itu memang dipakai. Tapi kalau selain tentara saya lihat nggak ada. Iya, jadi kalau tentara itu bertahan hidupnya udah pasti. Memang sudah pasti. Jadi waktu itu, kemudian kan juga begini koordinasi. Kalau masalah koordinasi kan juga kan kalau dari pulau anggaplah bukan di Pulau Karya, anggap kita di Pulau Pramuka ya sebagai, karena di Pulau Pramuka itu kita ada punya
kantor ya. Kantor kabupaten kan di Pulau Pramuka. Walaupun waktu sampai sekarang kita belum dapat tempat nih. Kalau di Pulau Pramuka kita belum punya ruangan, belum dapat ruangan. Anda kita dapat lah di situ. Itu kan juga agak ini koordinasinya. Karena kalau dari mana-mana, misal dari Tidung itu nggak ada kapal ke Pulau Panggang. Dari Tidung nggak ada kapal ke Pulau Panggang atau Pulau Pramuka gitu. Kecuali dari pulau. Begitu juga pulau-pulau lain, Pulau Lancang gitu. Jadi tetap mereka harus ke Jakarta dulu, ke bagian darat lah, ke darat dulu baru ganti kapal gitu kan gitu. Cukup ini ya, banyak. Cukup. Tapi kali kita semuanya ke sana ke satu tempat misalnya di Mitra ya itu kan satu kali jalan istilahnya itu. Ini sebenarnya bukan mengada-ada tapi faktanya memang begitu. Baik. Cuma memang kalau kita punya tempat lagi di Pramuka memang mungkin lebih enak. Cuma memang sampai sekarang kita belum dapat. Tapi alhamdulillah dengan sampai saat ini ada di Mitra Praja tidak menghalangi kinerja ya Bang. Oh insyaallah enggak. Kalau memberi pelayanan kepada muzaki itu lebih atau mustahik yang ada di Pulau Seribu kita tetap optimal. Karena kalau program-program yang kita lakukan di sana teman-teman semuanya turun. Rata-rata begitu. Baik. Nah, saya sedikit penasaran dengan makna yang dicerna oleh masyarakat Pulau Seribu sendiri tentang zakat, infak dan sedekah itu sendiri, Bang. Mereka memaknai zakat, infak, sedekah itu menurut pandangan Abang ketika Abang terjun di beberapa mustahik maupun muzaki di Pulau Seribu, itu memaknai zakat dan infak sedekah itu seperti apa Bang mereka tuh Bang? Sebenarnya kalau masyarakat sendiri ya karena boleh dibilang Pulau Seribu itu 100% ya masyarakatnya Muslim. Mungkin kalaupun ada 0,0000 sekian lah 0,01 yang non Muslim. Tapi bisa dibilang 100% kita Muslim sehingga pemahaman mereka tentang zakat, infak, sedekah itu sudah khatam lah gitu ya, sudah paham. Cuma saja mungkin karena memang Pulau Seribu merupakan bagian dari masyarakat yang secara ekonomi di Jakarta itu terbilang kurang bagus ya secara ekonomi, boleh bilang tertinggal sehingga potensi muzakinya jauh lebih rendah ketimbang mustahiknya. Karena itu masyarakat pun yang di sana yang terbayang ketika bicara zakat ya mereka sebagai mustahik gitu. Tetapi kita sebagai lembaga zakat berusaha untuk bagaimana ada muzaki ya gitu. Menyadarkan mereka bahwa kita juga bisa punya potensi sebagai muzaki gitu. Karena banyak juga orang-orang kaya yang ada di sana ya, termasuk ya mungkin kalau di Pulau Seribu itu salah satu kasta terbagus lah. Kalau bahasa kasta ya, kasta yang paling bagus di Pulau Seribu ya pegawai negeri gitu kan. Karena pegawai negeri itu ya salah satu kelas sosial yang sudah mapan gitu loh di sana. Sehingga di pegawai negeri ini salah satu potensi muzaki yang paling besar menurut saya dibandingkan pengusaha-pengusahanya. Karena pengusaha-pengusahanya sedikit sekali di sana. Nah tadi kita udah ngobrolin masalah bagaimana pemahaman warga Pulau Seribu sendiri tentang zakat, infak dan sedekah. Karena kita ngobrolin strateginya Bang di 2000 atau programnya Bang di 2022 kemarin, program yang menjadi unggulan di Basnas Pulau Seribu sendiri itu apa Bang? Ada nggak sih program yang menjadi unggulan sehingga memberikan stimulus yang baik di kawasan Pulau Seribu sendiri? Untuk program unggulan kita sebenarnya boleh dibilang sama ya dengan program di wilayah-wilayah lain. Tetapi memang ada beberapa kekhususan yang memang disesuaikan dengan geografis ya. Masalah geografis Pulau Seribu. Misalnya begini, kalau kita ada program unggulan yang sangat dinantikan oleh masyarakat dan kabupaten, misalnya bedah rumah. Itu kan kalau bedah rumahnya itu kan di semua lokasi ada. Semua wilayah maksud saya. Pulau tuh Bang ya. Semua wilayah maksudnya. Semua wilayah kota. Jakarta itu kan semua ada. Dan karena itu kan memang jadi program unggulannya Basnas DKI kan begitu. Dan kita juga selama 2 tahun ini
kita sudah setiap tahunnya kita membangun minimal 12 rumah. Minimal 12 rumah. Karena apa? Karena di kita ada 6 kelurahan, masing-masing kelurahan kita beri 2. Tapi kalau nggak salah di tahun awal itu pertama itu kita 15 kalau nggak salah. Kalau tidak salah saya nanti lihat 2 lagi. Yang untuk yang pertama itu. Nah itu memberikan dampak yang luar biasa kepada hasil pengumpulan JIS juga, Bang. Kalau untuk dampaknya mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung on the spot gitu ya. Tetapi minimal kita bisa pergunakan data itu untuk pertanggungjawaban kepada mustahik. Terutama kepada muzaki maksud saya, kepada muzaki, terutama muzaki dari kalangan ASN. Karena boleh dibilang sampai hari ini pendapatan hasil zakat di Pulau Seribu itu masih 90% mungkin lebih ya. 90% di itu, tahun 2022 kemarin sampai kemarin 90% itu dari ASN. Oh, 90% dari ASN. Dari ASN. Jadi misal dari tahun ini kan tahun kemarin itu 2022. Kita berhasil mengumpulkan 2,6 miliar, ya sekitar 90%-nya dari target pencapaian dari ASN. Oh, dari ASN. Dari ASN yaitu lewat JIS TKD, lewat zakat TKD itu. Karena memang kalau untuk di luar ASN ini agak berat ya, karena tadi seperti saya bilang karena kondisi ekonomi sana yang masih itu. Kemudian juga kalau di lokasi-lokasi lain atau wilayah-wilayah Jakarta yang lainnya ada banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kita mintai CSR-nya. Di kita kan sedikit, nggak ada perusahaan besar. Mungkin ada Pertamina. Malah di Pulau Seribu itu malah menjadi pusat untuk pemberdayaan mustahik ya. Betul. Di beberapa lembaga itu Pulau Seribu menjadi sasaran mereka untuk pemberdayaan gitu. Ya. Tapi dengan melihat hasil pengumpulan JIS di 2022 kemarin, Bang, mungkin apakah ada yang Abang pandang nih, wah kendala gue di sini nih, kendala untuk pencapaian target atau kendala untuk pengumpulan JIS sendiri itu sudah terpetakan, Bang? Ya, betul. Sebenarnya begini juga, di Pulau Seribu itu untuk ASN itu kan ada sekitar 800-an. Tapi sampai hari ini kita baru menjangkau mereka, artinya baru bisa meminta mereka untuk mau tanda tangan pemotongan TKD sebesar 2,5% itu per bulan itu hanya sampai 50%. Baru 400 berarti ya? Iya, sekitar 50 sampai 60% ya. Mungkin 60% gitu. Jadi artinya kan di sini sebenarnya masih banyak potensinya yang harus kita gali. Tapi memang agak berat. Jujur saja agak berat karena apa? Mungkin kalau di wilayah lain ya, kita punya gedung wilayah ya, wali kota itu semua sudin itu ngumpul di situ semua. Sementara kita itu tidak begitu. Jadi hampir Praja sendiri itu bahasa Bajis dan semuanya ada di situ. Yang di bawah naungan kabupaten. Di situ hanya rata-rata SKPD kabupaten. Sementara UKPD-nya atau dinas-dinas sudin-sudinnya itu ada di dinas. Contoh kasus. Contoh dinas Sudin di Dukcapil. Pulau Seribu adanya di dinas Dukcapil DKI. Di dinas DKI ya. Begitu juga dengan yang lain. Kebanyakan begitu. Tapi karyawannya berbeda kan, Bang? Maksudnya penanganannya berbeda kan? Iya, beda. Tempatnya doang. Cuma mereka dikasih tempat aja. Mereka punya tempat di sana gitu aja. Rata-rata begitu. Begitu juga KPKP. Susah ya. Jadi agak susah. Jadi bukan agak susah ya. Kadang-kadang kurang efektif dan efisien. Misalnya begini, teman-teman misal di Jakarta Utara mau bikin acara dengan dinas-dinas gitu ya, mereka cukup undang rame-rame kan udah di situ. Tapi kalau kita kan nggak bisa begitu. Kita harus datang ke satu tempat misalnya. Kita mau datang ke dinas KPKP misalnya. Ya cuma ada di dinas KPKP doang yang kita hadapi, kemudian cuma orangnya kan paling 10 orang juga kadang-kadang nggak nyampe. Sudin-sudin itu yang anggota dari PNS-nya itu kadang-kadang nggak nyampe 10 orang. Kecuali guru-guru ya Pedanka, dinas pendidikan dan kebudayaan, pendidikan itu sama Satpol PP mungkin banyak. Tapi kalau di luar itu kayak tadi
KPKP, Dukcapil, SDA dan sebagainya, itu mereka rata-rata jumlahnya itu cuma di bawah 10 orang itu. Sehingga kalau kita bikin pendekatan untuk bikin acara semacam sosialisasi lah gitu, itu kurang efektif dan efisien. Nah, tapi sosialisasi yang selama ini dijalankan seperti apa, Bang? Jadi kebanyakan yang sekarang kita jalan itu sosialisasi rutin 3 bulanan itu dengan bupati lewat kabupaten, kemudian kabupaten mengundang semua SKPD dan UKPD yang ada di kabupaten, tapi ya itu pun yang datang itu dari sekian SKPD dan UKPD itu paling yang datang bisa 50% atau di bawah, maksimal itu 60% dari yang harusnya hadir. Tapi sosialisasi itu rutin ya kita 3 bulan sekali kita undang mereka. 3 bulan sekali itu rutin, dengan 3 bulan sekali itu dari mulai target pencapaiannya dibahas kan gitu. Betul. Terus program-program yang dibahas. Bahkan ya kabupaten jujur saja sudah banyak membantu kita untuk boleh dibilang mensosialisasikan ini, meminta mereka untuk bantu kami gitu loh. Jadi meminta SKPD yang bersangkutan untuk membantu Basnas bagaimana semakin banyak ASN yang mau peduli, mau tanda tangan. Itu kita rasakan sekali bantuan dari kabupaten, dukungan dari kabupaten, support mereka untuk bagaimana orang-orang di bawah kabupaten itu masih mau. Bahkan Pak Bupati selalu bilang gini, kalian ini mungkin bukan orang pulau gitu. Pak Bupati saya ingat, Pak Bupati bilang ya, kalian bukan orang pulau, tapi ingat kita itu bekerja di pulau. Kita digaji karena kita sebagai ASN pulau. Pak Bupati itu, oleh karena itu mereka ini wajar kalau Basnas Bajis minta TKD kita dipotong untuk Basnas Pulau begitu. Saya rasa itu juga salah satu dukungan support yang bagus sebenarnya. Cuma sampai sekarang memang sayang masih belum terlalu maksimal bagus respon dari teman-teman ASN. Karena sebenarnya kalau masalahnya apa, Pak Ridwan? Kalau masalahnya itu nggak jauh beda dengan teman-teman yang di wilayah Jakarta yang lain. Rata-rata mereka beralasan masih punya tanggungan di Bank DKI, di Bank Jabar dan sebagainya, itu yang sebenarnya klise. Dan itu didapati di semua wilayah kan gitu loh. Mereka inginnya kan sisa dari utang dan sebagainya yang dipotong. Padahal kan ya kita tahu zakat kan ya itu sebenarnya TKD juga kan bukan semuanya. Kalau kita zakat penghasilan kan sebenarnya dari gaji juga kan. Tapi kan ini kan kita sudah TKD aja sudah terobosan yang bagus gitu loh. Sehingga menurut saya kalau teman-teman di ASN dimanapun kalau mereka paham gitu, peduli dengan zakat, insya Allah mereka mau, itu aja. Bang, itu di 2022 berbagai macam pendala maupun inovasi di 2022, bahkan support dari kabupaten atau bupati sendiri luar biasa. Nah, menanggapi di tahun 2023 ini Bang, yang notabene mungkin pencapaian targetnya lebih tinggi lagi ya Bang ya. Ditargetkan berapa Bang di 2023 ini? Untuk 2022 kita ditargetkan 3,6. 2022. 3,6. Itu kita mencapai cuma 2,6. Jadi kita masih tidak capai 1 miliar. Untuk 2023 target kita 4 miliar. Ya mohon doanya saja. Mudah-mudahan ya Bang ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Sebenarnya seperti gini, kalau ASN semuanya mau tanda tangan itu sudah clear, sudah tutup insya Allah gitu. Jadi strategi untuk 2023-nya ini penuntasan yang tadi ya Bang. Jadi tadi baru pencapaian 50% TKD-nya itu ya. Ya, tapi gini, kalau kita bicara pengumpulan kita back dulu ke tahun kemarin nih. Tahun kemarin itu sebenarnya 2 tahun terakhir itu kita sadar bahwa potensi ASN yang besar ini belum bisa tergarap maksimal ya. Tapi kita mencoba mencari cara lain. Yaitu apa? Yaitu kita maksimalkan lewat UPZ gitu. UPZ itu ada aja di mana? Di pulau itu ya UPZ hanya bisa di masjid. Karena tempat lain nggak ada. Masjid itu kan dia punya
pendapatan tetap mingguan minimal gitu. Kemudian ada dana zakat fitrah dan sebagainya lah, banyak lah. Tetapi kan ternyata tidak maksimal juga karena kendala transportasi, kendala infrastruktur, misalnya bank yang nggak ada di sana. Betul. Bank cuma satu. Misalnya gini, Pulau Kelapa, dia masjidnya bisa satu minggu itu menghasilkan 4 juta misalnya nih. Lah dia kan nggak bisa langsung setor gitu loh. Itu kendalanya. Nah kalau kita jemput kan ya kan hanya untuk uang segitu, kemudian kan kita transportasinya juga ada. Itu artinya kan inefisiensi yang kita harus pikirkan. Jadi di sini saya melihat kemarin kendala di UPZ itu di situ, sehingga target yang kita sudah targetkan untuk UPZ itu boleh dibilang jauh ya dari tercapai. Tapi tahun ini kita optimis. Kita akan adakan pendekatan lagi dengan UPZ dengan DKM itu bagaimana agar pemasukan yang ada di mereka itu bisa tetap menjadi bagian dari yang mereka laporkan kepada Basnas Masjid DKI gitu. Ada lagi nggak sih Bang program 2022 atau 2023 yang menjadi strategi baru di Basnas Masjid Kepulauan Seribu Bang? Salah satu program yang sempat bagus ya tahun kemarin 2023 itu kita ada 2022 kemarin ya. 2022 kemarin itu selain bedah rumah itu kita punya program bantuan biaya berobat. Oke. Nah, kenapa ada bantuan biaya berobat? Karena begini, kalau ada masyarakat Pulau Seribu yang kena musibah penyakit, misalnya penyakit berat terutama yang mereka harus dirujuk ke Jakarta. Biasanya rujukan ke Jakarta itu ada 2, ke Rumah Sakit Cipto. Umum Daerah Cengkareng, Cengkareng dekat atau Rumah Sakit Umum Daerah Koja, itu 2. Nah biasanya kebanyakan masyarakat itu tidak punya biaya untuk minimal transportasinya untuk tinggal menemani singgahnya tempat dia kan berhari-hari mereka nemani keluarganya yang sakit itu kan harus ada saudaranya yang nemani. Itu kadang-kadang mereka harus ninggalin pekerjaannya sebagai nelayan kan. Betul. Gitu. Padahal nelayan itu kan satu-satunya pendapatan mereka. Sehingga di sini kami dari Basnas Masjid Pulau Seribu akhirnya berpikir kita bantu. Jadi kalau ada anggota masyarakat Pulau Seribu yang kesulitan biaya untuk menemani saudaranya yang berobat, mereka bisa mengajukan dana bantuan kepada Basnas Masjid DKI. Karena kan biaya berobatnya sudah gratis, tapi biaya hidup mereka selama menunggu saudaranya itu yang salah satu juga program unggulan, dan ini diapresiasi oleh beberapa puskesmas. Mereka mengaku, Pak, wah kalau ada program kayak begitu bagus. Kenapa Pak, kata saya? Karena di banyak masyarakat yang mereka rujuk, mereka nggak mau. Karena nggak mikirin itu ya. Oke dirujuk, gue alhamdulillah dirujuk penanganan lebih baik lagi. Tapi kan biaya gue di sana nggak ada. Terus gue ninggalin orang di pulau. Nah itu yang akhirnya puskesmas itu mereka mengapresiasi program kita. Iya, gitu. Baik Bang Ridwan. Terima kasih banyak Bang Ridwan, luar biasa nih. Sama-sama. Mudah-mudahan programnya terus ada di 2023 Amin. Untuk pengendali gunanya sendiri Bang, untuk 2023 sendiri, apakah beberapa program-program pemberdayaan? Nah, bentar, untuk pengumpulan dulu pasti belum. Tadi kan baru 2022. Oke, 2023. Untuk 2023, karena tadi bahwa kita percaya potensi dari muzaki dari kalangan ASN ini masih banyak, 50% maka kita akan terus kejar itu. Pertama itu kejar itu. Yang kedua, kita akan berusaha menggaet pemasukan dari CSR. CSR-nya dari mana Pak Rio? Kan di Pulau Sana nggak ada, memang nggak ada. Jadi CSR-nya kita dari luar. Kita mau mencoba untuk menjual program-program unggulan yang ada di kita keluar gitu. Jadi dengan sasaran pembangunannya pendaya gunaannya di Pulau Seribu, tapi kita sumbernya dari perusahaan-perusahaan di luar Pulau Seribu. Itu yang kita akan inginkan. Dan alhamdulillah dari provinsi, terutama dari Disde sudah mendukung. Dan insya Allah tahun ini akan kita coba untuk bangun beberapa proyek
unggulan di Pulau Seribu agar bisa kita jual ke CSR dari salah satunya Bang, boleh bocoran dikit sih? Salah satunya yang kemarin sudah kita coba itu misalnya bubu ya. Bubu pembuatan bubu untuk nelayan, sumbangan bubu nelayan, kemudian mungkin nanti ada rumpon. Kemudian juga termasuk nanti program-program pemberdayaan ekonomi di bidang oleh-oleh ya. Misalnya bagaimana kita UMKM dong berarti UMKM gitu ya, memberdayakan UMKM baik ya. Mereka yang memproduksi barang-barang untuk oleh-oleh maupun mereka yang yang berjualan di tempat-tempat wisata itu akan kita garap. Luar biasa nih. 2023 saya menantikan Bang, dan strategi yang luar biasa Bang di 2023 untuk mencari CSR di luar Pulau Seribu dengan sasaran target pendaya gunaannya adalah di kawasan Pulau Seribu dengan minimal satu program bubu dan juga UMKM di destinasi tempat-tempat destinasi pariwisata di Pulau Seribu. Bang, terakhir Bang, mungkin Bang sebelum kita closing pembicaraan kita di podcast kali ini Bang, apa sih Bang di resolusi 2023 ini untuk di baik Kemuzakinya ataupun programnya di 2023 resolusinya, silakan Bang mungkin disampaikan kepada penonton di Jakpitok Basnas. Untuk resolusi Basnas Basis Kepulauan Seribu ya, kita tahun ini berusaha mengejar target yang sudah diminta atau disepakati bersama dengan provinsi. Kalau tahun lalu target kita masih jauh sekali, baru cuma 80 atau 70%. Tahun ini kita berusaha kalau bisa 100% atau lebih. Gitu. Dan kita berharap itu kita akan mulai dengan menggerakkan program-program unggulan kita dengan melibatkan banyak stakeholder gitu, terutama dari provinsi sendiri. Program difabilitas masih menjadi sasaran di Pulau Seribu nggak Bang? Belum ada. Belum. Oke. Karena difabel di sana itu sedikit ya. Iya. Tapi belum. Tapi tetap masih bisa kalau kita mau. Kita mau bikin seperti program. Yang Covid Difabis ini belum bisa masuk atau nanti akan ke depannya masih bisa masuk ke sana. Bisa aja. Bisa ya? Bisa. Oke, berarti ini teman-teman salah satu program ya Bang ya, program Difabis ini yang memperdayakan difabilitas di Basnas Cuma Basis. Mungkin paling satu masalahnya kita harus mencari lokasi yang strategis karena itu. kopi harus, ini kan tidak sasarannya lebih kemana gitu ya Bang. Betul. Baik, itu mungkin beberapa bincang-bincang kita dengan Bang Ridwan yang merupakan Korwil Basnas Basis Jakarta Kepulauan Seribu yang sejak asli orang Pulau Seribu. Ya, yang sejak 2019 sudah dipercaya oleh Basnas Basis DKI Jakarta untuk nanganin Kepulauan Seribu dan memang asli orang Pulau Seribu. Waduh, luar biasa nih Bang ya. Luar biasa. Makanya harapan Bang Ridwan adalah nanti pengumpulannya juga adalah Pulau Orang Seribu sehingga tahu dengan sasaran-sasaran atau strategi-strategi yang lebih inovatif dan kreatif, mungkin lebih efisien lagi di Pulau Seribu sendiri. Baik, terima kasih perjumpaan kita kali ini. Terima kasih Bang Ridwan udah bincang-bincang insight yang sangat bagus di Pulau Seribu sendiri. Saya tertarik sekali dengan beberapa program 2023-nya. Mudah-mudahan target tercapai, program 2023-nya terrealisasi, dan Pulau Seribu menjadi lebih baik lagi, bahkan menjadi sasaran semua CSR di DKI Jakarta. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.